Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nur Indasari dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 3A Politeknik Negeri Sambas. Dalam video ini, saya akan mereview sebuah film dokumenter yaitu The Great Hack. Dalam video ini, saya juga akan membahas isu sosial dan etika dalam sistem informasi dari film The Great Hack. The Great Hack adalah film dokumenter yang menceritakan skandal data Facebook dan Cambridge Analytica. Film ini pertama kali rilis pada 26 Januari 2019 di Sundance Film Festival dan kemudian rilis di Netflix pada 24 Juli 2019. Film ini merupakan karya dari sutradara Jehan Nojem dan Karim Emmer. Film dokumenter ini berfokus pada Profesor David Carroll dari Parsons School of Design, jurnalis investigasi asal Inggris Carol Cadwallader, dan Brittany Kaiser, seorang mantan direktur pengembangan bisnis untuk Cambridge Analytica. Film dokumenter The Great Hack ini berfokus pada skandal Cambridge Analytica yang terjadi pada awal 2018. Pada dasarnya adalah bahwa Profesor David Carroll dari Parsons College of Design mengajukan gugatan terhadap Cambridge Analytica. Ia meminta mereka untuk memberikan informasinya kembali karena dia benar-benar ingin tahu apa yang mereka lakukan dengan informasinya. Di sisi lain, ada reporter investigasi dari The Guardian yang juga menyelidiki Cambridge Analytica, yaitu Carol Cadwallader. Dia sedang menyelidiki seluruh sejarah Cambridge Analytica. Dan ternyata, sebelum mereka bekerja pada kampanye Trump dan kampanye Ted Cruz, mereka memulai pekerjaan mereka di negara-negara seperti Argentina, Kolombia, Trinidad, Nigeria, dan Afrika Selatan. Mereka bekerja di negara-negara tersebut untuk mempengaruhi pemilihan. Kemudian yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa mereka berbohong kepada Facebook. Ketika Facebook meminta mereka untuk tidak menggunakan data lagi, mereka berbohong dan berkata, "Kami sudah menghapusnya dan kami membuangnya di tempat sampah." Tetapi mereka tidak melakukan itu dan mereka terus menggunakan informasi dan menyerap data-data. Cambridge Analytica memiliki lebih dari 5 juta titik data, termasuk titik data dari Facebook dan perusahaan jejaring sosial lainnya. Mereka menganalisis kumpulan data dan kemudian mencocokkannya dengan salah satu dari 5 besar kepribadian. Dan dari sana, mereka mengidentifikasi X yang dapat dibujuk, dan ini adalah individu-individu yang masih ragu dan tidak yakin bagaimana memilih. Serta Amerika Serikat mengidentifikasi sekitar 70.000 orang yang dapat dibujuk. X berada di negara bagian yang tidak menentu, dan kemudian mereka membuat konten berbasis emosi dan ketakutan untuk benar-benar membujuk orang itu untuk memilih dengan cara tertentu. Hal itu yang benar-benar mengkhawatirkan integritas demokrasi pemilu seperti yang kita ketahui, pemilu yang bebas dan adil. Jika orang-orang dibanjiri dan ditargetkan seperti itu, rasanya itu tidak adil ketika orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka menjadi sasaran dan mereka berpikir bahwa itu hanya berita, tetapi sebenarnya bukan. Bagian lain dari film ini yang mengejutkan adalah salah satu pelapor bernama Brittany Kaiser. Dia adalah direktur pengembangan bisnis dengan peringkat sangat tinggi dalam organisasi. Pada awalnya, saya pikir dia benar-benar netral. Rupanya dia dulu bekerja untuk Yayasan Obama dan dia dulu bekerja seperti organisasi nirlaba atau seperti program keadilan sosial sebelum dia datang untuk bekerja di Cambridge Analytica. Di salah satu adegan, Brittany mengatakan salah satu alasan utamanya untuk bergabung dengan Cambridge Analytica adalah karena mereka membayarnya lebih. Dan saat itu ia sedang mengalami masa sulit karena uang. Tetapi ayahnya baru saja selesai operasi dan mereka harus menjual rumah mereka karena mereka tidak punya cukup uang.
dia berada dalam situasi yang sangat stres secara finansial. Dan ketika mereka merasa seperti mereka tidak memiliki pilihan lagi, itu benar-benar dapat dimengerti bahwa dia bergabung dengan perusahaan lain yang bersedia membayarnya lebih. Isu sosial dalam film ini adalah bocornya data privasi para pengguna Facebook. Pada bulan Maret 2018, terdapat satu kasus atau skandal yang cukup mengejutkan, yaitu terkuaknya kasus penyalahgunaan data pengguna platform Facebook. Salah satu perusahaan analisis data internasional, Cambridge Analytica, dengan tanpa izin menggunakan data pribadi sekitar 50 juta pengguna Facebook untuk keperluan membangun sebuah sistem. Sistem yang dibuat oleh Cambridge Analytica ini menggunakan data curian untuk menargetkan pemilih pada proses pemilu Presiden Amerika Serikat. Mereka mengirimkan iklan politik secara pribadi dengan berdasarkan hasil dari analisis profil psikologi para pengguna Facebook Amerika Serikat. Profil ini didapat dari data sehari-hari. Etika dalam film The Great Hack ini adalah perhatikan benar data apa saja yang bisa diakses oleh setiap aplikasi, serta tidak serta-merta langsung menginstal karena sedang tren atau viral. Maka dari itu, penyelesaian konsep etika dalam informasi yang diberlakukan dalam kasus setingkat Facebook ini adalah dengan konsep liabilitas, di mana konsep liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan terhadap keputusan tersebut yang mengarah lebih ke bidang hukum. Proses hukum ini adalah tolak ukur fitur yang berhubungan dengan masyarakat yang berbadan hukum. Data sekecil apapun yang kita unggah tanpa rasa berat hati sebenarnya dapat dialihfungsikan oleh berbagai pihak untuk kepentingan mereka, seperti yang dilakukan oleh Cambridge Analytica. Sehingga kita harusnya punya kesadaran untuk berhati-hati sebelum memasukkan data diri kita. Kesimpulannya, kasus yang terjadi pada Facebook dan melibatkan Cambridge Analytica ini merupakan kesalahan yang fatal yang dapat merugikan banyak orang. Hak atas privasi adalah satu hak yang dijaga oleh sebuah perusahaan yang memegang identitas dari para penggunanya. Pelanggaran ini berkaitan dengan etika dalam pemakaian sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih.